Perkenalkan, nama lengkap saya Gisela Martin Yantikai. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Semester 4, kelas A1, program studi ilmu pemerintahan. Di video ini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah manajemen konflik. Di sini saya mengambil suatu alat bantu analisis konflik Poso berdasarkan segitiga SPK yang artinya sikap, perilaku, dan konteks atau situasi. Di sini terlebih dahulu saya mau menceritakan latar belakang konflik Poso. Konflik pertikaian berlatar belakang suku bangsa, ras, dan antar golongan atau sara serta menjurus ke arah disintegrasi bangsa banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia kebebasan dalam berpolitik. Pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalam konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen. Ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998 sampai tahun 2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan dan latar belakang tanpa terkecuali, terseret dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan. Pada konflik yang kedua yang berlangsung pada bulan April 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi. Lagi-lagi konflik pertikaian antara pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa berdasarkan agama, sehingga konflik kerusuhan bernuansa sara kembali terjadi. Pada konflik yang berlangsung pada bulan Mei tahun 2000 sampai Desember tahun 2001, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non-realistik. Dalam arti bahwa konflik semula berupa konflik realistik, yaitu konflik persaingan antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso. Kini berubah menjadi konflik non-realistik, yaitu konflik yang jadi bernuansa sara. Konflik yang terjadi telah mengidentifikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Terlibatnya sejumlah tokoh agama ataupun elit sosial dalam konflik sungguh sangat disesalkan karena bukannya membuat massa kelompoknya untuk berdamai dan menghentikan konflik.
di sini justru terlibat atau melibatkan diri dalam konflik, sehingga membuat konflik menjadi semakin rumit dan dengan nuansa peran agama. Idealnya, tokoh agama dan elit sosial ini ketika konflik terjadi di Poso, hendaknya berperan untuk memberikan pemahaman dan pengarahan kepada masyarakat agar tidak terpancing ataupun terlibat dalam kerusuhan. Karena sesungguhnya konflik yang terjadi bukanlah kekerasan yang bernuansa agama, tetapi konflik pertikaian antar elit politik yang mempolitisasi agama dan etnis untuk mencapai kepentingannya. Jika saja peran tokoh agama ataupun elit sosial masyarakat ini berjalan dengan baik, tentu konflik yang terjadi di Poso tidak akan sampai berlangsung rumit dan berkepanjangan. Sebagai contoh berfungsinya peran tokoh agama dan elit sosial menjalankan fungsinya menjadi sokoguru dalam menjaga perdamaian dan kerukunan masyarakat. Di sini saya akan menganalisis konflik Poso berdasarkan segitiga SPK. Yang pertama, sikap. Berdasarkan konflik Poso, sikap yang dialami masyarakat desa, masyarakat kota, dan terhadap diri sendiri merupakan suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan yang mengenai aspek-aspek tertentu pada lingkungan. Yang pertama, pandangan staf ibu kota terhadap masyarakat desa. Contohnya, egois menganggap diri hebat atau memaksa. Yang kedua, pandangan orang desa terhadap diri sendiri, misalnya merasa disaingkan oleh kaum elit, sadar dan terima akan kenyataan yang dialami. Yang kedua, perilaku. Berdasarkan konflik Poso, perilaku yang dilakukan oleh masyarakat kota dan masyarakat desa dan diri sendiri. Yang pertama, pandangan kota terhadap desa. Karena adanya persaingan antara kaum politik yang mengakibatkan masyarakat dan mengalami konflik pertikaian antar suku agama dan ras. Yang kedua, pandangan kota terhadap diri sendiri. Karena perebutan kekuasaan oleh kaum elit yang menyebabkan pertikaian antara agama dan dijadikan senjata sebagai mobilisasi. Yang ketiga, konteks. Konteks berdasarkan konflik Poso ialah terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia menjadi euforia kebebasan dalam berpolitik. Pola pemerintahan yang lebih demokratis dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik di Poso yang melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban. Sekian dan terima kasih.